Para jemaah sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada maghrib di malam kamis ini. Alhamdulillah ada inayah taufik hidayah dari kita kembali kita bisa diberikan dalam jalan medan ilmi. Yang kita niatkan untuk meningkatkan daripada kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kajian-kajian yang disampaikan. Salawat salam hari Yahud kita sekaligus tawasul dari kita mudah-mudahan Allah sampaikan kehadiran juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat. Jemaah sekalian yang dirahmati berkahi Allah, mohon izin bahwasanya yang ingin disampaikan pada gelaran kali ini masih membutuhkan mendalami hal-hal atau bahasan-bahasan yang memang berkenaan dengan sesuatu yang sangat utama dan memiliki keutamaan, yaitu seputar ibadah sholat. Dalam kata petik, sholat yang 5 waktu yang ditekankan untuk kita, khususnya kaum laki-laki, mendirikannya secara berjamaah. Kalau hanya mengacu kepada pembacaan riwayat, itu sangat disayangkan Pak kita ngaji. Kalau hanya ngejar baca hadis, bukan tidak ada faedahnya, ada faedahnya. Cuma jauh untuk kita yang sudah dalam keadaan seperti ini, itu meningkatkan kualitas lewat pemahaman kita yang berkenaan dengan riwayat-riwayat yang disampaikan. Tidak hanya sebatas dibacakan riwayat, disampaikan terjemahannya, selesai. Sejauh-jauhnya jangkauan yang dimuat dalam riwayat sejatinya kita gali. Tujuannya ya tadi, ibadah kita semakin matang, semakin berkualitas. Ngomongin sholat, berbicara sholat, jangankan dalam praktek berjamaahnya,
munfaridan saja, sholat dewek-dewek, sholat sendirian itu, masya Allah, ya perawatnya itu tidak sederhana. Apalagi kalau sudah dipraktekin secara berjamaah. Jadi bahasan tentu akan lebih lebar, tentu akan lebih luas. Contoh seperti yang kalau masih ingat di gelaran majlis yang lalu muncul pertanyaan ketika si makmum berhadapan dengan imam yang di satu prakteknya ada perbedaan. Imam kunut, makmum biasa tidak kunut, ya, atau sebalik. Imam tinggalkan kunut, makmumnya biasa kunut. Ketika imam melakukan sujud sahwi misalnya, sikap makmum itu yang digunakan seperti apa? Ketika imam dalam sholatnya melakukan sujud tilawah, sujud bacaan pada ayat-ayat sajdah, itu si makmum harus mengikuti atau tidak? Ketika imam meninggalkan tahiyat awal misalnya, ada sholat yang 3 atau 4 rakaat, apakah makmum masih tetap boleh tahiyat awal? Atau sebaliknya, ketika imam bertahiyat awal, tasyahud awal, apakah si makmum boleh tidak bertasyahud awal? Ini sebagian percontohan detil-detil yang tidak ada dalam bahasan sholat munfarid, ya, sholat sendiri. Intinya dalam kajian yang berkenaan dengan sholat berjamaah sejurus dengan begitu sangat dianjurkannya sholat berjamaah, kita selaku makmum dan lebih sebagai imam, ya, harus betul-betul mau mengerti dan memahami garis-garis aturan ketentuan yang memang menjadikan harapan kita itu tercapai. Apa harapan sholat berjamaah? Yang umum ingin mendapatkan derajat yang lebih tinggi, yang diberitakan lewat riwayat sahih yang kita semua sudah maklum. Paling tidak 1/25 derajat atau 1/27 derajat. Saya kasih mukadimah. Ada dongeng, ada cerita, ngalapon. Lewat satu pertanyaan, kenapa yang sering terdengar dan diberitakan tertabrak motor atau kendaraan di jalan itu kawanan anjing? Padahal konon anjing katanya satu jenis hewan yang memiliki kepekaan yang di atas rata-rata. Termasuk dia punya pendengaran bisa menangkap suara atau bunyi yang hewan-hewan lain tidak mendengar, itu menangkap.
seperti bebek. Di mana kawanan bebek itu bagaimana yang kebanyakan orang maklum, hewan atau binatang yang memang secara kualitasnya di bawah asuh, ya di bawah ini. Ternyata telusur punya telusur, karena kebiasaan hari-hari antara anjing dan bebek itu bertolak belakang. Anjing walaupun dia sekumpulan hampir tidak pernah kita dapati dia itu berjamaah, masing-masing beda sama bebek. Kalau bebek selalu berjamaah, makanya menjadi wajar karena berjamaahnya ini mendatangkan keberkahan. Hampir tidak pernah mendengar bebek ketabrak motor, ya, atau tertumbuk mobil, karena bebek biasa berjamaah. Jadi kalau menyeberang nggak sendirian, ya, sekawanan bebek itu kalau ada 50 ya 50, kalau ada 100 ya 100. Beda dengan anjing. Kalau anjing mas semayang sendirian juga jadi. Dia setambah itu bebek itu istiqomah. Apa istiqomah? Dimanapun dan kapanpun dia selalu bersuara. Penting tuh. Mau di dalam kandang, di luar kandang, dibawa ke mall pasti itu berisik. Ya kalau bebek dibawa ke masjid, tidak berisik pak. Tidak loh. Bulan ini ya. Pasti bebek. Namanya bebek. Istiqomahnya. Beda anjing. Kalau anjing orang, kalau kelihatan orang yang dicurigai itu baru dia au-au. Tapi kalau ketuanya dia manja-manja. Kita nih jangan kalah sama bebek. Ya, kudu mau berjamaah. Al-jamaah barokah. Ya, karena jamaah itu membawa keberkahan. Apalagi sholat. Dalam tanda petik sholat-sholat yang memang dianjurkan pelaksanaannya untuk berjamaah. Iwal Jumat ya, jamaah dia paham ya. Jadi kalau yang 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini memang ulama beda-beda, tapi secara umum khususnya di pelataran kita ini dihukumi sunnah makan, atau paling tidak kalau dipijak pada salah satu kaulnya Imam Nawawi fardhu kifayah. Kalau Jumat wajib, ya, tidak boleh tidak. Benang merahnya jamaah supaya paham. Ketika Jumat harus didirikan dengan cara berjamaah, niat si imam yang tadinya dalam sholat 5 waktu cuma sunnah saja, kalau sholat Jumat jangan coba-coba tuh, ya, si imam tidak niat jadi imaman. Kalau sholat Jumat imamnya tidak niat imaman, kagak jadi sholat Jumatnya. Sebab apa?
sholat Jumat hanya bisa dilaksanakan dengan cara berjamaah. Paham? Tapi kalau sholat maghrib kayak tadi atau isya belakangan hanya makmum yang niat berjamaah, si imamnya nggak pakai, tidak niat jadi imam, sah sholatnya, baik sholatnya si makmum maupun sholatnya si imam. Cuman kalau bicara fadilahnya nih, hanya makmum aja nih yang dapat fadilah nih, fadilah jamaah. Kalau yang 25, yang 25-nya, kalau yang 27-nya. Sedangkan si imam karena dia nggak niat berjamaah, ya, kayak ini tidak niat jadi imam. Gak dapat. Di kitab hadapan saya ini diterangkan dan disebutkan bahwasanya sholatul jamaati fi adain maktubatin, sunnatun muakkadatun. Di sholat berjamaah ini diberlakukannya pada sholat ada. Berarti kalau disebut sholat ada bukan pada sholat qadha. Nah ya, jadi ada sholat, kodenya sholat ada. Adaan itu lillahi ta'ala, disebut adaan ini sholat ada. Lebih jelasnya sholat ada itu sholat yang dikerjakan dalam kerangka waktunya, baik di awal waktu, ya, di seperempat waktu, pertengahan waktu, ya, atau 23 waktu, atau di ujung waktu. Yang penting masih kerangka waktunya. Itu kalau kita mengerjakan sholat dan kerangka tersebut, kedudukan sholat kita namanya sholat ada. Ya, makanya niatnya adaan lillahi ta'ala. Nah, kalau sholat dilakoninya, didirikannya di luar waktu yang menjadi kerangkanya, maka sholat kita tidak lagi dibuka sebagai sholat ada, tetapi sebagai sholat qadha. Kita balik lagi. Jadi sholat jamaah ini dihukumi sunnah untuk dilaksanakan dalam praktek sholat yang ada. Kita isya nih, ya, beres ngaji kita sholat isya pada waktu isya. Nah, kita melaksanakan dengan cara berjamaah. Nah, itulah yang dimaksud, yang mendapatkan nilai kesunahan. Wa kharaja bil adai al-qadha. Jadi keluar dari pengertian sholat ada adalah sholat qadha. Na'am, ini tafaqat taqdiyatul imam wal ma'mum, sunnatul jamaah, wa illa fa khilaful aula. Jadi kalau sholat berjamaah itu diarahkannya kepada sholat adaan, emangnya dilarang ketika kita sholat qadha ngerjainnya secara berjamaah? Ini kan penting, karena kita kondisinya nggak normal terus. Manusia tuh sewaktu-waktu punya utangan, ya.
Atau bisa jadi utangan nggak punya, tapi kita tertuntut untuk mengulang sholat kita. Misalnya kita mengerjakan sholat salah satu yang 5 waktu itu dalam kondisi tidak normal. Katakanlah kita nggak bisa wudhu, sekaligus tidak dapat tayamum. Namanya faqidut tahurain kondisinya, Pak. Wudhu, nggak bisa wudhu karena nggak ada airnya. Tayamum tidak bisa tayamum karena misalnya ada faktor yang tidak memungkinkan untuk tayamum. Berarti kan kita sholat dalam keadaan faqidut tahurain, artinya ya sholat apa adanya aja udah. Sholat ya wajib sholat, tidak boleh ditinggalkan walaupun kondisinya seperti demikian. Cuman kita perlu paham kedudukan sholat kita lil hurmatil waqti namanya. Apa maksudnya? Secara sederhana, yang penting kita hormati waktu sholatnya. Sebab kalau kita nungguin bisa wudhu, takut waktu sholatnya udah habis. Kalau kita ngentengin bisa tayamum, takut waktu sholatnya udah habis. Sholat kita apa adanya. Walaupun tidak sempat wudhu, tidak bisa tayamum. Nah, cuma nanti ada hukum keterusan, ada hukum kelanjutan. Di mana nanti kita dapati air yang memungkinkan kita bisa wudhu, kita punya kewajiban. Sholat kita ulang. Sholat kita ulang. Ini ada namanya mengulang sholat. Nah, kaitan dengan bahasan sholat berjamaah, boleh nggak tuh kita mengulang sholat model kayak begitu dengan cara berjamaah? Nah, di sini diterangkan ini tafaqut maqdiyatul imam wal ma'mum. Kalaulah akur berkesesuaian, ya, sholat qodoknya, ya, atau sholat yang dimulainya antara imam dan makmum, sunnatil jamaah, sunnah, tetap dianjurkan mendirikannya secara berjamaah. Wa illa fakhilaful aula. Tapi kalau misalnya nggak cocok antara sholat si imam dengan sholat si makmum, itu kedudukan hukumnya tidak lagi sunnah, tapi diduga sebagai khilaful aula. Khilaful aula ini satu istilah hukum yang memang nyelip di antara sunnah dan makruh. Ya. Sunnah tidak, makruh juga tidak. Diduga sebagai khilaful aula. At-tamsil yuzkarul ibadil masalah, Bapak. Kita kalau nggak dicontohin kurang jelas nih. Jadi supaya jelas, kita ambil contoh. Di sini dicontohkan ada yukhol fi qada'in wa aksi. Yang menjadi catatan, sudut pandang kesesuaian sholat si imam dengan si makmum ini, awas, bukan pada praktek sholatnya. Kalau cara rokaat, bukan karena aku rokaatnya bukan, tapi secara saksi, secara zatiyah sholatnya. Kalau misalnya yang kodok beberapa orang ini, katakanlah sama-sama ngodoin sholat zuhur. Nah, ini yang disunahkan nih. Jadi kalau misalnya yang kumpul nih punya korban sama-sama ngodoin sholat zuhur, itu bagusnya ngodoinnya bareng-bareng, berjamaah.
Bukan dalam konteks hanya sebatas akur praktek. Walhal secara saksi sholatnya beda. Contoh, si imam misalnya ngodoin zuhur, sedangkan si makmumnya ngodoin asar. Kan praktek zuhur sama Pak. Praktek sholat zuhur sama asar sama 4 rakaat. Kan persoalannya kan beda secara saksiahnya. Yang satu zuhur, yang satu asar. Atau misalnya yang satu zuhur, yang satu sholat isya. Bisa dipahami ya titik ini ya? Apalagi kalau misalnya sudah secara saksi tidak sama, kemudian secara prakteknya tidak sama. Jadi tidak lagi disunahkan orang yang qadha tadi melaksanakannya secara berjamaah. Poin berikutnya yang ingin disampaikan, urgensitas atau titik pentingnya kenapa sholat berjamaah itu sangat didorong. Kalau bahasa fikihnya dari sunnah muakkadah. Pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, kalau nggak salah ada 2 orang laki-laki. Sampai di mana masjid yang mana Rasulullah bersama sahabat itu masih melaksanakan sholat. Kalau nggak salah sholat asar. Ini orang 2 ini nggak ikutan. Riwayat menyebutkan Nabi menyadari kejadian itu. Oleh karenanya Rasulullah selepas sholat menghampiri 2 laki-laki tersebut dan menanyakan hal ihwal kenapa dia itu sholat. Oh, rupa-rupanya 2 laki-laki ini sudah mengerjakan sholat. Ya, di rumahnya dia sudah ngerjain sholat. Mungkin maksudnya datang ke masjid ini pengen ngaji terus sekarang. Di situ Rasulullah SAW lain kali bahasa kitanya nih, meskipun kita udah sholat di rumah, apalagi jelas-jelas sholat kita di rumah tuh sendirian, dimana sampai kita di masjid dan mendapati orang masih pada sholat, masuklah kita ke dalam jamaah yang pada akhirnya para fuqaha, ulama-ulama ini mengambil saripati dari keterangan ini. Satu, istinbat hukum, dianjurkannya untuk i'adatus sholat, mengulang sholat bagi orang yang tadinya dia sholat secara munfarid, secara sendiri, ketika mendapati orang berjamaah untuk mengulangi sholatnya secara berjamaah. Kelihatan sederhana, tapi coba kita dalami. Is okay, orang yang udah sholat sendirian dianjurkan ketika melihat orang sholat berjamaah dia mengulangi sholatnya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mempraktekannya? Lalu sholat kita yang pertama itu bagaimana kedudukannya? Sah apa tidak? Yang
kalau sah, berarti ini yang diulang ini kedudukannya juga sebagai sholat apa? Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memadukan kita sholat kalau cara zuhur ya sekali zuhur, bukan dua zuhur. Asar sekali asar, maghrib sekali maghrib dan seterusnya. Tapi kok ada ya bahasan tentang masalah mengulangi sholat meskipun kita sudah mengerjakan. Pertama, bicara masalah kedudukan sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Yang masyhur para ulama mendudukan sholat yang pertama itulah sholat yang fardu kita. Sedangkan sholat yang kedua dibukan sebagai kesunahan. Walaupun ada yang berpendapat sholat yang pertama dijadikan sholat sunnah, sedangkan sholat yang kedua itulah yang berbukan sebagai sholat fardu. Lepas dari perdebatan itu, kalau kita mengacu kepada pendapat yang masyhur dan yang umum, bahwasanya tetap sholat yang pertama yang fardu, sedangkan sholat yang kedua dibukan sebagai sunnah. Prakteknya gimana? Prakteknya, apakah ketika memang kita ikuti pendapat yang memang sholat yang kedua ini dibukan sebagai sunnah, terus kalau cara kita niat, mohon maaf kalau kita pakai usolli fardhu zuhri misalnya, ya, usolli fardhu zuhri, ya, atau fardhu lillahi ta'ala. Ini kan katanya aku dia punya jangka sempung nih. Sholatnya didudukin sholat sunnah, tapi kok niatannya fardu, kan enggak nyambung. Nah di sini nih kita mulai lebih jauh. Oleh karenanya di titik ini Al-Imam Nawawi di dalam angkitannya, termasuk di dalam Maudhu dan Majmu'nya itu, beliau memberikan catatan. Oleh karenanya bagi orang yang mengulang sholat ini cukup niat dengan saksiyah sholat itu. Artinya kalau cara zuhur dengan niat zuhur aja, nggak usah bawa fardu. Jadi kalau bahasa terjemahan hati ini, saya niat sholat zuhur karena Allah, nggak usah bawa fardu. Kalau asar saya niat sholat asar karena Allah. Yang biasanya kan kalau hari-hari kan itu menjadi catatan. Ya, kalau kita sholat zuhur, kalau normalnya sholat kita nih, normal itu kan kudu pakai namanya itu fardiyah yang dipakai fardhu zuhri. Saya niat sholat fardhu zuhur atau niat sholat zuhur fardu karena Allah. Tapi dalam titik ini nih, kalau mengacu pada Imam Nawawi, ya, buat yang mengulang sholat itu cukup dengan membawakan, ya, zahiyah sholatnya, saksiyah sholatnya. Kalau zuhur ya sebut zuhur aja, tanpa meniatkan fardu, ya. Asar begitu, maghrib begitu, isya dan subuhnya juga seperti itu. Nah kemudian, apakah ada ambang batas ketentuan berapa kali diperkenankan atau dianjurkannya untuk mengulang sholat? Marrotan. Ini menjadi catatan keduanya, bahwasanya mengulang sholat itu disyariatkan atau disunnahkan hanya satu kali saja. Tujuannya tadi supaya kita dapat derajat yang lebih luhur. Tadi kita sholat sendiri, kemudian kita sholat berjamaah. Jadi jangan makin berpikir begini, di rumah udah sholat, di Nurul Ilmi berjamaah lagi, tapi di masjid yang lain lagi berjamaah lagi. Nah itu namanya nggak boleh, ya, namanya itu akal-akal. Jadi pengulangannya hanya cukup satu kali saja. Nah, jemaah yang dirahmati diberkahi Allah, saya rasa karena memang waktunya sederhana, supaya walaupun sedikit bisa kita sama-sama camkan, saya cukupkan dulu sampai di sini bahasannya. Kalau ada sekiranya yang ingin disampaikan, waktu masih tersedia, mangga dipersilakan. Atau mungkin ada persoalan-persoalan yang lain yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya,
bisa wudhu sama tayamum. Sementara kita dapatnya bisa wudhu itu setelah jamnya lewat gimana? Apa tetap kita lakukan ya, misalnya yang asar ya. Sementara udah masuk maghrib ya, kita dapat wudhu atau tayamum itu tetap kita lakukan juga. Betul. Nah, jadi begini, pengulangan sholat, ya, iadah itu pada dasarnya sebetulnya kalau kita menengok, ya, cerminan usul fikihnya, iadah itu beda dengan qadha, ya. Jadi iadah itu beda dengan qadha. Ini prinsip dasarnya, Pak. Jadi iadah itu mengulang ibadah. Kalau cara sholat mengulang sholat. Prinsip awalnya itu karena sholat yang dilakukan dahulunya itu ada cacat. Nah, jadi karena sholat dahulunya ada cacat, ya, maka itu sholat berhubungi tidak sah. Jadi tugas kita untuk mengulang sholat kita. Kita ambil contoh sederhana misalnya. Kita sebelum sholat melakukan aktivitas misalnya ngecat ya. Nah, kita kayak ngecat gitu, ngecat ya, ngecat. Nah, kemudian ketika mau sholat kita udah bersih, ya. Nah, setelah bersih kita yakin kita udah bersih nih, kita anggap sudah bersih, kita berwudu. Kalau orang ngecat kan pada umumnya ada yang nempel ya. Nah, di anggotanya, masuk di anggota wudu tadi, misal tangan atau kaki ya. Atau bisa juga di wajah karena kecipratan. Dibersihkan. Tahu-taunya selepas kita sholat, atau mungkin bisa jadi ketika sholatnya masih berlangsung, baru ketahuan, ya, ada cat yang masih menempel, ya, di anggota wudhu kita misalnya, apa di ruangan ibu jari kita, gitu, atau mungkin di kaki kita, gitu kan, di telapak kaki kita nih, tahu-taunya nginjek cat, kita sangka udah bersih, ya, tahu-taunya masih ada cat. Kan ketentuan toharohnya tidak sah wudhu seseorang kalau ada penghalang, gitu kan? Iya, wudhu seseorang itu tidak sah kalau di anggota wudhu ada yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. Nah, cat itu ulama udah sepakat. Kalau cat itu menempel di tangan kita, gitu kan? Ya air itu kan tidak tembus di kulit kita, ya kan? Nah, berarti kan wudhu kita bermasalah. Karena wudhunya cacat, otomatis sholatnya cacat, maka sholat kita itu diulang. Itu bukan wajib, bukannya sunnah. Jadi kalau terjadi cacat, pengulangan sholat itu wajib diulang. Kalau tadi kan sunnah untuk mencari fadilah jamaah. Tadinya kita udah sholat sendiri, sholatnya sah sendiri. Cuman kita datang ke masjid, masih orang pada sholat, kita ikut jamaah. Ya, kita dianjurkan untuk melakukan sholat berjamaah. Jadi pada dasarnya itu, Pak. Jadi ketika sholatnya cacat, punya kewajiban untuk mengulang sholat. Nah, mengulang itulah prinsip awalnya. Jadi mengulang ibadah yang berbeda karena cacat itulah mengulang. Cuma nanti dalam prakteknya ada orang baru sadar bahwasanya di kakinya ada cat itu waktu sholatnya udah habis. Nah, kan begitu soalnya. Ini gimana nih? Saya baru tahu di kaki saya ada cat, ya. Walau zuhurnya udah habis kalau cara sholat zuhur. Maka jadi dua rakaatnya sesungguhnya nih. Dia iadah juga sekaligus qadha. Tuh ya. Nah, dia tetap wajib mengulang kan udah sah sholatnya. Ya. Cuman karena mengulangnya sudah di luar waktunya, dia punya predikat yang ganda sebetulnya. Di samping mengulang tapi juga dia sebagai qadha sholat. Paham Pak sampai di sini? Oke ya. Jadi berkembang nih ya masalah praktek iadah. Nah, kalau dari dalam literatur asanah kitab buros itu biasanya disederhanakan, kadang-kadang disebutnya foto, ya kadang-kadang disebutnya iadah. Cuma prakteknya seperti tadi itu bisa dalam waktunya, bisa udah di luar waktunya. Kembali pada pertanyaan Bapak, bagaimana kalau kita mendapati air bisa wudhunya, ya setelah habis waktu, tetap kita punya tugas, ya itu pangkatnya jadi dua ya, dia di samping mengulang, tapi dia juga qadha. Oleh karenanya yang perlu dipahami lanjutannya, tidak menjadi salah ketentuan Pak antara qadha dan ada. Ini dia biasa itu tadi. Jadi qadha dan ada ini prinsip-prinsip ibadah yang hanya sejatinya kita paham aja, untuk kita ketahui. Oh kalau ini qadha, oh kalau ini ada. Tapi dalam prakteknya kita udah harus begini Pak dalam sholat. Saya
nggak perlu. Yang penting tadi, ya apa itu kita kosong giginya. Berarti kalau cara usoli saya niat sholat, ya. Dan kemudian takyinnya, kalau cara takyinnya kita tentuin sholatnya sholat apa nih? Kalau bisa ya sebut bisanya kan itu, kalau zuhur sebut zuhurnya takyin, ya. Nah kemudian apa tadi fardiannya kita sebut fardhu lillahi ta'ala, fardunya ya fardu, ya fardu bisa, ya atau fardu subuh dan seterusnya fardu. Nah itu aja yang menjadi catatan. Tambah kalau kita berjamaah jadi makmum, kalau pengen dapat pahala jamaah dia jadi makmum. Bagus pertanyaannya. Nah, silakan lagi. Mana Pak? Apa? Kasih Pak, saya pernah baca itu sedikit ya, intinya kalau kita pegang kucing hewan kucing, anggap kita di jalan dengan kucing, kita gendong. Nah, kita gendong, ternyata baju kita itu ada busuk kucing yang nempel. Nah, saya baca di situ nggak sah sholatnya. Apakah itu betul? Kita nggak tahu. Secara umum kucing kan ada kan ya nggak wapi lah, nggak cebokan ya. Nah, saya lihat habis ya teman-teman yang jamaah keluar semua anjing ya, itu kucing itu. Nah, kalau bulunya kucing yang di baju itu apakah sah atau nggak sah? Terima kasih Pak. Pertanyaannya seputar hukum yang berkenaan dengan kucing. Saya teringat satu sabda Nabi, innaha kanat latawafin. Jadi ketika masalah kucing dipertanyakan, Rasulullah memberikan jawaban, kucing itu adalah hewan yang tidak berpihak kalau dipersepsikan seperti pembantu di dalam rumah. Artinya dia biasa mundar mandir, ya. Kanat latawafin, dia biasa kelalang keliling, itu namanya kucing. Maka kadang-kadang kucing yang liar nih, pintu udah ditutup dia jadi jendela, iya ya, jendelanya ditutup juga dia tanya roteng. Nah kucing si tuan rumah baru benar, baru sapu-sapu, baru ngepel, kucing mah masuk aja, ya dasaran kucing ya. Jadi lepas dari itu semua, kalau merujuk kepada keterangan tinggi, ya khususnya di dalam mazhab Syafi'i itu bulu kucing, bicara spesifik nih sekarang berkenaan dengan bulu kucing. Bulu kucing itu ketika lepas dia dihukumi najis. Najisnya mahfu kalau sedikit. Jika ada selembar, 2 lembar mahfu. Jadi kalau bisa tadi orang gendong kucing, ya, kemudian nempel selembar 2 lembar bulu kucing, dia sholatnya masih sah, ya. Tapi kalau banyak udah tidak lagi mahfu, artinya najisnya itu tidak ditolerir, ya. Ketika banyak ya maka harus dihilangkan dulu, ya, disingkirkan dulu bulu kucingnya. Nah, oleh karenanya buat para penggemar kucing sekarang kan lagi tren-trennya kucing angguran, ya. Kucing mahal. Nah itu hati-hati tuh ya. Kalau misalnya sudah maaf, ini hampir senyawa soalnya dia sama karpet sudah begini, bulu kucing ini hampir senyawa. Jadi dia mudah nempel. Dia duduk aja bisa aja ada bulunya yang nempel. Dengan pakaian itu hampir senyawa itu, ya. Jadi dia mudah melekat kayak di sejadah Pak. Hati-hati gitu. Nah jadi dikebut-kebut dulu lah gitu ya, dikebut-kebut dulu. Makanya jangan sampai ada kucing masuk ke dalam kucing kalau bisa. Ya sebab biar kan bulu-bulunya nempel di ampar Mas. Nanti catatan bukan hanya pakaian Pak, ya termasuk kopiah kita, sarung kita, sejadah kita, alas kita ini, ya. Nah kalau ada unsur tersebut bisa menjadi problem ya, masalah keabsahan ibadah sholat kita. Jadi kita khusus kepada yang memang hobi kucing tadi, ya. Jadi harus lebih selektif ya di dalam penyikapan terhadap bulu-bulunya, ya, khusus bulunya tadi. Tapi kalau kencingnya apa itu
yang tidak mampu itu, artinya harus dicuci, ya harus dicuci. Saya tambahin sedikit mungkin tanya masalah kucing. Kalau makanan yang sisa dimakan kucing, ya kan? Termasuk minuman yang direbus sama kucing itu gimana hukumnya? Masih boleh kita makan nggak sisanya kan? Gitu kan? Masih boleh kita minum nggak? Tergantung. Kalau Billy yakin nih sejurus dengan kita mendapatkan kucing itu memakan makanan kemudian sebelumnya kita saksikan dengan yakin, ya mulutnya itu bersentuhan dengan najis, ya maka otomatis makanan itu jangan dimakan dan minuman itu jangan diminum karena kita yakin lihat sebelum dia menyentuh air itu, ya mulutnya itu berhubungan dengan najis. Nah, tapi kalau misalnya kita kait dengan yakin, cuma curiga doang, tadi jawabannya hadis Nabi, inna akan tapi atau wafin. Ya, jangan mempersulit diri, walaupun ya ini bukan luka, jangan kita jatuhkan diri kita kebinasaan, usahain mana, jangan. Kalau kita enggak nyaksikan jelas-jelas kucing itu jadi najis, kemudian dia gigit makanan atau masuk minuman, ya kita hukumi makanan itu masih suci. Ya minuman itu juga masih suci. Cukup ada lagi? Cukup Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dua pertanyaan menjadi lengkap, sempurna daripada gelaran majelis manfaat adanya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.